Yang terhormat Ibu Mega Sidona SD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil laporan proyek kami, yaitu Sistem Informasi Manajemen dengan proyek utama. Sesuai anggota kelompok kami, yang pertama yaitu ada Ibu Ramadhani, saya sendiri, dan ada Fernanda, selanjutnya ada Muhammad Andi Rosales, dan terakhir ada Abdul Sajid pertama. Proyek pertama kami itu berjudul Analisis Sistem Informasi Manajemen pada UMKM Duo Putu Floris. Proyek kedua kami yaitu berjudul Studi Komparasi Sistem Informasi Manajemen antara Unipro dan Elipro. Mari kita mulai dari dasar presentasi hari ini. Pada proyek pertama yaitu Analisis Sistem Informasi Manajemen pada UMKM Duo Putu Floris. Kami melakukan analisis sistem informasi manajemen pada sebuah UMKM di Kota Padang bernama Duo Putu Floris. Usaha ini bergerak di bidang floris atau papan bunga. Kami memilih usaha ini karena menarik, meskipun usianya masih relatif baru, yang dimulai pada bulan Maret 2023. Usaha ini sudah menggunakan media digital untuk pemasaran, tetapi masih mempertahankan cara manual untuk produksi dan pencatatan keuangan. Studi ini adalah studi lapangan yang kami lakukan dengan observasi langsung dan wawancara mendalam bersama pemilik usaha, yaitu bernama Bapak Afira. Tujuan kami adalah menganalisis bagaimana SIM diterapkan di UMKM skala mikro dengan keterbatasan sumber daya. Yang selanjutnya yaitu profil usaha Duo Putu Floris. Mari kita kenali lebih dekat profil usahanya. Yang pertama yaitu ada lokasi dan pendirian. Beroperasi di Kota Padang sejak Maret 2023, didirikan oleh Bapak Afira. Selanjutnya yaitu ada struktur skala mikro, dikelola mandiri dengan berbagai tugas, yaitu manajerial atau pemasaran si pemilik, diproduksi untuk keluarga pekerja dan distribusi. Selanjutnya yaitu layanan inti, itu pembuatan dan pengiriman papan bunga stok untuk acara pernikahan, buka cinta, dan grand opening. Yang terakhir yaitu adalah saluran interaksi, mengandalkan media digital seperti WhatsApp, Instagram untuk pemasaran tanpa toko fisik yang dikunjungi langsung oleh pelanggan. Oke, sekian materi dari saya. Selanjutnya itu dari Ramadhani. Kalau lupa dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya ada pemetaan proses bisnis sistem hybrid yang terfragmentasi. Yang pertama ada pengiriman pesan. Pelanggan mengirim format tulisan via WhatsApp atau Instagram. Pelanggan mengirim format tulisan yang ingin dimuat di papan bunga melalui WhatsApp atau Instagram. Biasanya berisi nama pengirim, nama penerima, ucapan, dan tanggal acara. Semua pesan masuk ke smartphone pemilik. Selanjutnya ada produksi manual. Cetak styrofoam dengan perakitan bunga secara manual. Ini merupakan karakteristik wajib dari bisnis floris. Setelah pesanan diterima, tim produksi melakukan pencetakan huruf di styrofoam secara manual lalu menyusun bunga satu persatu. Pemilik menegaskan bahwa produksi manual adalah keharusan, bukan kelemahan, karena sentuhan tangan diperlukan agar hasil papan bunga tidak terlihat aneh atau kaku. Kualitas seni adalah nilai jual utama mereka, jadi bagian ini tidak bisa sepenuhnya diotomatisasi. Selanjutnya ada distribusi seni digital, pengantaran fisik dengan koordinasi via handphone. Pengantaran papan bunga dilakukan secara fisik oleh tim pengirim, namun koordinasi alamat, perubahan jadwal, atau konfirmasi lokasi tetap dilakukan melalui panggilan telepon atau pesan singkat via handphone. Selanjutnya ada pencatatan terpisah. Pembuatan kwitansi fisik difoto untuk pelanggan, dicatat manual di buku harian. Setelah pelunasan, pemilik membuat kwitansi fisik secara manual. Kwitansi tersebut kemudian difoto menggunakan handphone dan dikirim ke pelanggan via WhatsApp sebagai bukti pembayaran. Sementara itu, salinan fisiknya disimpan dalam buku harian. Selain itu, setiap malam, pemilik mencatat penghasilan, pengeluaran, dan laba manual di buku besar. Yang menjadi masalah utama adalah pencatatan manual dan tidak adanya sinkronasi antara pesanan digital dengan laporan keuangan manual. Masalah inilah yang menciptakan inefisiensi, risiko kesalahan data, dan keterlambatan informasi. Baik, selanjutnya infrastruktur teknologi informasi dan identifikasi SIM. Yang pertama ada perangkat keras. Smartphone digunakan oleh pemilik untuk pesanan dan dokumentasi. Kamera handphone digunakan untuk bukti kwitansi dan portofolio. Buku dan pulpen sebagai alat untuk pencatatan keuangan utama. Dengan tidak adanya PC, laptop atau perangkat penyimpanan data sekunder seperti hard disk atau flash disk. Selanjutnya perangkat lunak yang digunakan itu WhatsApp Business, Instagram, dan sistem kasir, namun belum digunakan sepenuhnya.
Dengan belum adanya sistem kasir sama sekali, semua transaksi dicatat manual. Yang terakhir adalah jaringan komunikasi. Wifi rumahan dengan kecepatan sedang namun sering terganggu saat hujan atau mati listrik. Ini menjadi kendala saat pemilik harus cepat konfirmasi pesanan mendadak. Paket data pribadi digunakan sebagai cadangan saat wifi bermasalah atau saat pemilik sedang berada di luar lokasi. Penggunaan paket data pribadi menambah beban biaya operasional tersembunyi sekitar 100.000 hingga 150.000 per bulan yang selama ini tidak pernah dihitung sebagai biaya operasional dalam pembukuan manual. Selanjutnya, analisis celah keamanan dan kendala operasional. Yang pertama ada risiko kehilangan data absolut atau no-cloud backup. Seluruh data pesanan bukti transaksi hanya tersimpan di memori internal HP pemilik dan buku fisik. Kerusakan perangkat berarti kehilangan total data pelanggan. Dengan seluruh data bisnis mulai dari daftar pesanan, bukti transaksi, foto kwitansi hingga catatan keuangan hanya tersimpan di memori internal handphone pemilik dan buku fisik. Artinya, jika handphone rusak, hilang atau terkena air atau jika buku fisik terbakar atau basah, maka semua data bisnis hilang total. Tidak ada backup otomatis ke cloud seperti Google Drive. Selanjutnya ada hambatan sinkronisasi dan duplikasi. Pesanan masuk ke HP pemilik, tim produksi tidak dapat melihat pembaruan secara real time. Perubahan tulisan papan bunga via chat sering tidak terbarui di catatan manual, memicu kesalahan cetak. Pesanan masuk hanya bisa diakses di handphone pemilik. Tim produksi tidak dapat melihat update pesanan secara real time. Akibatnya, ketika pelanggan mengirim perubahan tulisan papan bunga melalui chat, perubahan tersebut sering tidak langsung diperbarui di catatan manual. Ini memicu kesalahan cetak, alamat salah atau keterlambatan produksi. Yang terakhir ada ketergantungan infrastruktur yang rapuh. Jaringan wifi rumahan yang tidak stabil sering menunda konfirmasi pesanan mendadak dan pengiriman bukti kwitansi kepada pelanggan. Wifi rumahan yang tidak stabil seringkali menunda konfirmasi pesanan mendadak. Pada bisnis Flori sering menerima pesanan dadakan atau H-1 ketika jaringan mati, pemilik harus menggunakan paket data pribadi yang biayanya tidak kecil. Akibatnya pengiriman bukti kwitansi ke pelanggan juga ikut tertunda. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Alvaro Madani. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aldi Gonzales. Kepada Aldi Gonzales dipersilakan. Baiklah, adapun materi selanjutnya yaitu rekomendasi digitalisasi bertahap atau low cost integration. Berbekal analisis tersebut, kami memberikan rekomendasi digitalisasi terhadap dengan biaya rendah dan kami mengelompokkannya berdasarkan prioritas waktu. Adapun prioritas tertinggi yaitu 0 sampai 3 bulan atau mudah dan gratis. Yang pertama, backup data ke Google Drive. Lakukan secara rutin setiap minggu, backup foto, kwitansi, screenshot pesanan dan laporan bulanan untuk mencegah kehilangan data total. Dan selanjutnya, prioritas menengah 3 sampai 12 bulan atau modal kecil. Cari mitra tetap atau hubungi perusahaan swasta atau dinas pemerintah untuk bekerjasama sama langganan papan bunga. 1 atau 2 mitra tetap sudah cukup untuk stabilitas pendapatan. Yang selanjutnya, prioritas jangka panjang sampai 12 bulan. Melakukan pelatihan UMKM dan dinas koperasi atau Google Drive digital untuk tim bisa mengoperasikan sistem. Selanjutnya yaitu proyek kedua, studi komparasi SIM global dan lokal. Sekarang kita beralih ke proyek kedua. Kami melakukan studi kooperasi antara Uniclub dan Erigo. Keduanya bergerak di industri digital fashion namun memiliki skala model bisnis dan sistem informasi yang sangat berbeda. Yang pertama yaitu kooperasi profil dan model bisnis. Mari kita lihat perbedaan profil dan model bisnis. Yang pertama, Uniflow. Tahun berdirinya yaitu 1984 di Jepang. Model bisnisnya yaitu SPA atau Specialty Store Retailer of Private Label Apparel. Filosofi operasinya kontrol penuh end-to-end. Dari pabrik sendiri, distribusi, retail fisik dan digital, tidak ada perantara. Organisasinya hierarkis dengan standarisasi operasi global yang sangat ketat. Selanjutnya yaitu ada Erigo. Tahun
Tahun berdirinya yaitu 2010 di Indonesia. Model bisnisnya retail pakaian berbasis e-commerce. Filosofi operasinya yaitu digital fresh, mengandalkan platform e-commerce atau media sosial dan kolaborasi influencer. Organisasinya itu sangat adaptif terhadap tren lokal dan sangat berubah. Adapun perbedaan utamanya, Uniqlo menekankan integrisasi dan efisiensi sistem, sementara Erigo menekankan fleksibilitas dan kecepatan merespon tren. Adapun materi selanjutnya yaitu arsitektur, infrastruktur, teknologi informasi. Sekarang kita lihat perbedaan arsitektur TI mereka. Adapun Uniqlo, cloud global dan big data. Seluruh cabang Uniqlo di berbagai negara terhubung dalam sistem cloud. Data penjualan dari toko di Jakarta dan di Tokyo bisa diakses real time oleh pusat di Jepang. RFID teknologi, setiap produk Uniqlo dilengkapi tag RFID. Ini memungkinkan otomatisasi penuh. Seperti kasir mandiri, pelanggan tinggal menaruh produk di keranjang dan total otomatis terhitung, dan melacakan stok gudang secara real time. Koordinasi. Data dari setiap toko langsung digunakan untuk mendikte produksi pabrik. Jika suatu produk laku keras, pabrik akan menambah produk secara otomatis. Sedangkan Erigo menggunakan e-commerce base. Erigo menggunakan platform marketplace besar seperti Shopee, Tokopedia, dan memiliki website sendiri. Digital marketing analitik. Infrastruktur Erigo sangat kuat di sisi front end yang terlihat konsumen. Mereka sangat jago melacak perilaku konsumen secara online. Produk apa yang dilihat, berapa lama, dan apakah dibeli atau tidak. Koordinasinya, sayangnya integritas backend atau penjualan ke produksi masih terbatas. Lonjakan pesanan online tidak otomatis mengirimkan perintah ke pabrik. Masih ada proses manual di sini. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aldi Gonzales. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz Haji Pratama. Kepada Hafiz Haji Pratama dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu matriks komparasi sistem informasi manajemen. Dengan aspek yang pertama yaitu integrasi sistem dari perusahaan Uniqlo dengan supply chain management dan enterprise resource planning yang terintegrasi secara real-time secara global. Dengan data pasok yang otomatis menyesuaikan dengan data penjualan kasir. Lalu pada perusahaan Erigo, pengelolaan terfokus pada sistem e-commerce, modul produksi, dan pelayanan yang belum menjadi satu kesatuan ERP yang utuh. Lalu yang kedua yaitu keamanan data. Dengan perusahaan Uniqlo yang mempunyai keamanan yang berlapis tingkat korporasi multinasional yang terenkripsi secara end-to-end, keamanan global, protokol ketat, dan audit yang rutin. Pada perusahaan Erigo, standar e-commerce konvensional bergantung pada sistem keamanan platform pihak ketiga dengan memiliki risiko yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, aspek yang ketiga yaitu skalabilitas dan analitik. Dengan perusahaan Uniqlo yaitu big data digunakan untuk riset perilaku pasar secara global, memprediksi tren berdasarkan cuaca dan penyesuaian produksi massal. Pada perusahaan Erigo sangat lincah merespon tren yang viral, namun masih terbatas untuk standarisasi rantai pasok secara global. Lanjut materi selanjutnya yaitu analisis kesenjangan gap analitik pada perusahaan Erigo. Yang menjadi kesenjangan utama pada perusahaan Erigo jika ingin kelas menjadi pemain global yaitu yang pertama kekuatan saat ini yaitu agility. Erigo sangat unggul dalam fleksibilitas pemasaran digital. Mereka bisa meluncurkan kampanye viral dalam hitungan jam. Contohnya kampanye saat New York Fashion Week yang berhasil menaikkan brand awareness secara luar biasa. Mereka juga sangat cepat membaca tren demografi muda Indonesia. Kesenjangan menuju skala global
Ada dua kesenjangan utama. Yang pertama yaitu pengelolaan data yang terpusat. Erigo tidak memiliki cloud ERP internal. Akibatnya koordinasi antara ledakan pesanan online dengan kapasitas produksi tidak berjalan otomatis. Yang mengakibatkan sering terjadinya overstock atau justru kehabisan stok. Selanjutnya yaitu keamanan mandiri. Erigo sangat bergantung pada marketplace. Jika marketplace mengalami kebocoran data pelanggan Erigo ikut terancam. Erigo tidak memiliki kontrol penuh atas infrastruktur keamanan data. Lalu selanjutnya kesenjangan lainnya yaitu tidak ada sistem manajemen pengetahuan formal. Pengetahuan tentang desain yang terlaris atau strategi pemasaran yang paling efektif hanya tersimpan di ingatan tim dan tidak terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya yaitu rekomendasi peningkatan arsitektur TI untuk Erigo. Berdasarkan kesenjangan tersebut, kami memberikan 3 rekomendasi utama. Dengan langkah yang pertama yaitu adaptasi cloud ERP bertahap. Erigo perlu membangun tulang punggung operasional dengan mengadopsi sistem enterprise resource planning berbasis cloud. Dengan mulai dari model yang paling krusial yaitu integrasi data penjualan online dengan persediaan. Dengan target yang terukur 50 sampai dengan 70% sistem yang terintegrasi ke cloud dalam 2 tahun. Ini akan menyatukan data penjualan, persediaan, dan keuangan dalam satu dashboard. Langkah yang kedua yaitu integrasi. Dengan menghubungkan data historis penjualan dan analitik pemasaran secara langsung ke mitra pabrik manufaktur. Dengan integrasi ini, ketika kampanye tertentu berhasil meningkatkan permintaan, maka pabrik akan secara otomatis menyesuaikan jadwal produksinya. Lalu yang langkah yang terakhir yaitu penguatan infrastruktur keamanan. Erigo harus meminimalisir ketergantungan pada keamanan marketplace. Bangun protokol keamanan siber internal dengan enkripsi data pelanggan, kontrol akses berbasis barang, dan audit keamanan secara berkala. Dengan target yaitu mengurangi risiko kebocoran data dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada Dr. Baik, terima kasih kepada yang pertama. Itu materi selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kami telah melihat 2 kasus dengan skala yang sangat berbeda. Yaitu pertama skala mikro, 2 putri floris yang pencatatannya masih terpisah-pisah antara fisik, CPA, dan mata foto. Sedangkan skala makro, yaitu Erigo yang sudah maju dalam pemasaran digital, namun masih terputus-putus antara sistem penjualan online dengan produksi. Penjualan utama dari kedua proyek ini adalah fragmentasi pencatatan antara musuh utama efisiensi. Baik milik toko papan bunga di Padang maupun brand fashion nasional, keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu data yang tersebar di berbagai tempat tidak sinkron, tidak aman. Saya akhiri, terima kasih. Saya Bapak Imam mengucapkan terima kasih kepada audiens. Saya akhiri, apabila itu berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.